tebusan ini diucapkan oleh Nabi di dalam doa-doanya, doa-doa ketika kurban pada tahun kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, lalu dibawakanlah kepada Nabi itu 2 ekor kibas, disembelih oleh Nabi. Nabi mengatakan, Bismillahi Allahu Akbar, hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Bismillahi Allahu Akbar, ini dariku, ini untuk keluargaku, dan ini untuk umatku yang tidak sempat berkurban. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengcover kurban kita karena ketidakmampuan kita, itu berarti kurban itu memiliki nilai yang besar. Hadis akikah ditebus, pada surah Saffat kisah Ibrahim ditebus, pada kisah doa Nabi pada waktu berkurban ditebus. Kenapa perlu tebusan? Karena kalau kita nanti di dalam perjalanan hidup ini belok-belok, Pak, belok-belok, maka kita nanti sebelum ajal itu akan lurus kembali. Ta'ala dalam kitab besarnya Majmu' Fatawa yang bersama sembelihan haji, namanya hadyu. Jika orang haji mengambil haji tamattu dan kiran, maka dia wajib mempersembahkan dam, dan dam ini diputuskan oleh para ulama harus disembelih di tanah suci Mekah. Perkara nanti dagingnya dibawa ke negeri-negeri muslim itu lain soal. Yang kedua adalah udhiyah, yang kita sebut dalam literatur kita dengan kurban. Dan kurban ini ada kesamaan dengan hadyu. Pertama, kesamaan waktu. Hadyu 4 hari, kurban 4 hari juga, 10, 11, 12, 13, 14. Di tempat yang terbuka, tempat penyembelihannya itu, kalau Nabi di manhar namanya. Manhar itu ada 3, ada manhar tempat penyembelihan yang letaknya di Aziziyah sekarang ini. Ada manhar dengan makna musalla yang kita sebut langgar. Ada manhar tempat sholat Nabi. Yang ketiga adalah akikah. 3 poin ini adalah syiar utama sembelihan. Dan sembelihan itu tidak boleh diganti, kata Imam Ibnu Taimiyah, dengan mentahnya saja. Nggak boleh. Pernah diusulkan oleh ulama-ulama tradisional di kita pada waktu Aceh lagi mengalami tsunami. Apakah dam haji itu boleh dicairkan di Indonesia? Para ulama mengatakan tidak boleh. Ijma' ulama, kata Imam Ibnul Arabi, ijma' dalam ahkamul Qur'annya, ijma' para ulama itu tidak boleh diuangkan. Karena itu hadyu, udhiyah,
atau kemudian akikah ini hendaknya kita laksanakan. Kenapa? Karena dia terulang setiap tahun. Siklus kehidupan kita ini dihitung oleh Allah dari harian sholat, dari pekanan Jumatan, dari bulanan umrah ilal umrah ke umrah, tahunan Ramadan ke Ramadan atau haji ke haji, berdasarkan surah At-Taubah ayat 36. Kalau kita tidak sempat untuk kurban, maka sistem cicilan, Pak, ada tabung kurban. Negara lain sudah menginisiasi ini, ada tabung kurban. Fadzabahnahu bidzabhin azim, dalam surah Saffat, dalam kisah penyembelihan Ibrahim. Maka kami tebus Nabi Ibrahim itu dengan sembelihan yang agung, ditebus, Pak. Pada hadis akikah disebut kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, setiap bayi yang lahir 7 hari, 14 hari, 21 hari, kata Imam Suyuti, 7, 14, 21. Maka disarankan dia itu supaya ditebus oleh kedua orang tuanya. Kata ahlul ilmi di dalam bab ini, kenapa harus akikah ditebusnya itu? Karena kalau anak ini nanti gede, sementara ketika dia lahir, inni uidzuha bikalimat, ubun-ubunnya ini ditiup setan. Karena itu tidak ada bayi yang tidak menangis, kata dokter, itu wajar gitu, itu diantara kenormalan. Tapi agama mengatakan bahwa ubun-ubunnya itu ditiup setan, kecuali satu bayi, yakni Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Isa tidak ditiup ubun-ubunnya? Karena dia diproyeksikan oleh Allah sebagai pembunuh rajanya setan, yakni Dajjal, satu-satunya yang tidak diurapi. Dan karena itu dia disebut dengan Al-Masihu Ibnu Maryam. Dajjal juga disebut Al-Masihu Dajjal, sama-sama Al-Masih. Al-Masih itu artinya yang diurapi. Itu. Kecuali Nabi Isa yang tidak ditiup ubun-ubunnya oleh setan, ditebus, Pak. Bayi ditebus, manusia kalau gede ditebus. Dengan apa ditebus? Kalau dulu kita nggak pernah kurban karena satu dan lain hal, orang tua kita entah tidak tahu, entah karena tidak mampu, maka kita harus menebus diri kita melalui kurban. Fadzabahnahu bidzabhin azim. Yang ketiga, tebusan ini diucapkan oleh Nabi di dalam doa-doanya, doa-doa ketika kurban pada tahun kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya. Lalu dibawakanlah kepada Nabi itu 2 ekor kibas, disembelih oleh Nabi. Nabi mengatakan, Bismillahi Allahu Akbar, hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Bismillahi Allahu Akbar, ini dariku, ini untuk keluargaku, dan ini untuk umatku yang tidak sempat berkurban. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengcover kurban kita karena ketidakmampuan kita, itu berarti kurban itu memiliki nilai yang besar. Hadis akikah ditebus.
Pada surah Saffat kisah Ibrahim ditebus. Pada kisah doa Nabi pada waktu berkurban ditebus. Kenapa perlu tebusan? Karena kalau kita nanti di dalam perjalanan hidup ini belok-belok, Pak, belok-belok, maka kita nanti sebelum ajal itu akan lurus kembali. Maka ketika kita nanti tidur, orang tidur itu sehari semalam ini setan mengikat kita dengan sab'ina khirrita dalam hadis Imam Tirmidzi. Ada 70 ikatan setan di dalam diri kita ini. Kalau kita dengar azan, lepas satu ikatan. Kalau kemudian kita pergi ke kamar mandi, lepas lagi satu ikatan. Kalau kita wudhu lalu sholat, lepas ikatan itu. Kalau tidak sama sekali, maka telinga kita sempurna jadi toilet setan, dikencingi oleh setan yang sholat subuh pada waktu matahari sudah naik. Dan setan akan mengganggu kita ketika nanti kita ajalnya datang. Ajalnya datang sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruhnya, Kitab Ruh. Itulah makanya mengapa kita mesti disarankan oleh para ulama untuk menebus diri kita dengan kurban ini. Lalu kenapa kita kurban? Pertanyaannya itu disebutkan di dalam Al-Quran, waqifuhum fa innahum mas'ulun. Berhentilah kalian di sini karena kalian akan ditanya. Di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa keadaan orang yang bangkit dari kubur itu ada 7. 3 pakai benda langit, 4 pakai benda bumi. Yang benda langit itu seperti cahaya. Orang akan bangkit dari kuburnya dan melesat dia seperti cahaya. Itulah golongan para nabi. Lalu seperti kilat, golongan di bawahnya, yakni nabi-nabi Bani Israel. Lalu seperti burung yang terbang, kecepatan burung yang terbang. Orang-orang saleh, para ulama, para siddiqin, para syuhada ada di dalam bab ini. Yang pakai benda bumi adalah seperti larinya kuda perang, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha, seperti orang yang lari. Fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah. Seperti orang yang berjalan, seperti orang yang merangkak. Bahkan ada yang terakhir disebutkan itu seperti berjalannya tersungsang. Artinya kepala di bawah, kaki di atas. Nabi mengatakan kepada sahabatnya Ibnul Khasasiyah ketika dia masuk Islam tahun ke-9. Nabi membaiat para sahabat yang masuk Islam di Madinah, dibaiat oleh Nabi. Baiat itu dengan cara bersalaman. Lalu sahabat ini nawar, la sadaqata wala jihad fabima tadkhulul jannah. Nabi mengatakan kepada dia, kamu ini bagaimana? Kata Nabi, enggak mau jihad, enggak mau sedekah juga. Dengan apa kau nanti masuk surga? Jihad itu dengan darah, sedekah itu dengan keringat. Sementara orang tablik ini kayak ustadz-ustadz ini itu pakai air liur, Pak, modalnya.
Jadi Ustadz ini air liur aja modalnya. Jadi kurban itu intinya adalah iraqatud dam, menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Darah ditumpahkan. Dan karena itu setiap yang punya leher, kata para ulama, maka syariat menghormatinya dengan disembelih. Waktu Kartosiwiryo itu akan dieksekusi mati di Pulau Seribu, itu dia minta dipancung dia. Itu tidak ditembak mati gitu. Kenapa? Tembak mati itu kurang cepat daripada dipancung. Karena jika urat kanan kiri kita ini putus, maka nyawa kita juga melayang. Sementara itu ke jantung masih ada jarak gitu. Disembelih dia. Ketika disembelih itu, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa Allah ingin menghormati nyawa manusia. Nah, menghormatinya itulah yang kurban itu menjadi kendaraan kita di mahsyar kelak ketika bangkit dari kubur. Wa yauma nahsyuruhum jami'a, dalam surah Yunus disebutkan, lilladzina asyraku aina syurakaukum. Ingatlah ketika kalian dibangkitkan dulu, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ditanya oleh Allah, di mana sekutu-sekutu kalian? Kata para ahli tafsir, ketika Allah nanya di mana sekutu-sekutu kalian, yakni berhala-berhala kalian, maka orang mukmin ditanya di mana amal soleh kalian. Amal soleh kalian yang ditanya. Dan amal soleh inilah disebutkan oleh Imam Muqatil bin Sulaiman, senior tabi'in, jangankan kalian, bahwa ada hewan yang masuk surga seperti nama surah Al-Quran Al-Baqarah, Al-Fil dan lainnya, Al-An'am gitu ya, itu masuk surga kata Imam Muqatil. Nabi Yunus pernah ditanya, jangan cuma manusia yang kamu bawa di perahumu itu, bawa pula tumbuh-tumbuhan, bawa pula hewan-hewan, karena ada kaitannya dengan manusia. Jadi persoalan kurban ini ceritanya panjang, Pak. Yang selanjutnya adalah kenapa kita harus tidak harus memotong kuku. Disarankan tidak memotong kuku sejak masuknya bulan Zulhijjah sampai hewan kurban kita itu disembelih, hatta yablugal hadyu mahillah, dalam ayat tentang hadyu, sampai hewan sembelihan kalian itu berada di tempat penyembelihan. Kenapa kuku? Karena kuku ini awet, paling awet di kuburan. Man shalla alayya salatun sallaitu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, aku bersalawat kepadanya 10 kali. Kenapa Nabi? Karena jenazah Nabi itu utuh, sebagaimana ketika digali dulu pada abad 16 oleh seorang orientalis, dan dia kemudian dihukum pancung. Masuk Madinah, dia memalsukan dokumen, lalu kemudian gubernur Madinah memancung dia. Selanjutnya kuburan Nabi lalu kemudian dikasih timah. Jadi kuku itu seperti itu, biar kita ketika ziarah, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun, itu cepat nyampenya kepada kita. Ada satu kisah yang menarik, yakni kisah seorang sahabat yang ketika ihram
di Arafah itu ngantuk dia. Karena ngantuk dan dia pada waktu itu lagi di atas kendaraannya, jatuh, kenalah kepalanya itu ke batu. Maka Nabi SAW membungkus dia, igsiluha, katanya, bungkus dia dengan kain kapannya. Kain kapan ini, kain ihram ini identik dengan kain kapan. Kain kapan. Karena itu salah satu nisbat hadiu dengan kurban itu di situ. Sudah banyak negeri-negeri Islam, terutama wilayah-wilayah konflik, yang dia itu minta dikapani dengan kain ihramnya. Itu termasuk di antara kita ini yang mengerti masalah itu juga minta dikapani nanti dengan kain ihramnya. Bahwa ada 3 lapis untuk laki-laki, ada 5 lapis untuk perempuan, itu tidak protap yang tetap, Pak. Yang penting menutup aurat. Itu hukum pakaian gitu. Yang penting menutup aurat. Tinggal pocongnya dikasih 5 atau 7, itu aja tambahannya. Gitu. Kain kapan itu, kain ihram itu sama-sama nggak punya kantong, Pak, kata WA. Sama-sama nggak punya kantong. Nggak ada yang dibawa saat itu. Lalu ketika tahun ke-9 setelah perang Tabuk, itu Abdullah bin Ubay bin Salul melalui anaknya itu minta jubah Nabi supaya dikasih, sebagaimana dalam surah At-Taubah. Lalu dikasihlah dia oleh Nabi. Nabi itu tidak pelit, tidak pernah menolak pemberian orang. Lalu kata Umar, wahai Rasulullah, engkau kasih jubahmu kepada dia. Iya, kata Nabi. Lalu kemudian Abdullah memohon kepada Nabi agar Rasulullah berdoa untuknya di kuburan. Pada saat itulah Umar kembali mengusulkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, bukankah dia telah memfitnah Aisyah? Bukankah dia telah menggombosi pasukan Uhud? Kenapa engkau ikut berdoa? Lalu turunlah pada waktu itu, la tusalli ala ahadim minhum mata abada wa la taqum ala qabrihi. Jangan engkau sulati mayatnya orang munafik dan jangan berdiri di bibir kuburannya. Ditegur Nabi. Sejak itulah orang-orang yang punya hutang, mayat yang punya hutang ditanya oleh Nabi. Dan saat itu pula mengapa sampai sekarang ini tradisi tentang kalau mayat itu punya hutang piutang, silahkan berurusan dengan ahli warisnya sampai sekarang. Ini kait mengkait, Pak. Ada kaitannya di dalam ilmu tafsir namanya munasabat. Ilmu munasabat. Ilmu kait mengkait itu. Jadi kembali kepada Imam Ibn Taimiyah tadi, syiar sembelihan ini harus kita tegakkan, Pak. Hadiyu, udhiyah, lalu kemudian akikah. Mudah-mudahan kita dalam waktu masih ada waktu, masih ada sisa waktu, kita berdoa pada Allah agar ada keajaiban di antara kita yang tidak bisa kurban, hendaklah kemudian kurban. Karena Anas bin Malik waktu itu miskin, Ali bin Abu Thalib waktu itu miskin di tahun kedua itu, tapi mereka juga berkurban sebagaimana Nabi berkurban bikabasaini akranaini, dengan 2 kibas yang besar. Ali, Anas bin Malik pun berkurban mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.